Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ilham Syarifadilah Lubis dari Prodi Teknologi Informasi. Di sini saya akan menjelaskan ulang materi basis data mulai dari pertemuan pertama hingga pertemuan terakhir. Di mana materi yang akan saya bahas yaitu ada 4 materi. Materi yang pertama pengantar basis data, yang kedua aljabar relasional, yang ketiga konsep dasar basis data, dan yang keempat model data relasional. Materi yang pertama yaitu pengantar basis data. Basis data menyediakan fasilitas atau mempermudah dalam menghasilkan informasi yang digunakan oleh pemakai untuk mendukung pengambilan keputusan. Berikut adalah contoh penggunaan aplikasi basis data dalam dunia bisnis. Yang pertama, bank. Seperti penggunaan aplikasi basis data dalam bank seperti pengelolaan data nasabah, akunting, semua transaksi perbankan. Kemudian yang kedua, universitas. Penggunaan basis data di universitas yaitu seperti pengelolaan pendaftaran. Kemudian yang ketiga, pabrik, seperti pengelolaan data customer, produk, dan penjualan. Kemudian yang terakhir, kepegawaian, yaitu seperti pengelolaan data karyawan, gaji, dan pajak. Permasalahan pada file manajemen sistem. Yang pertama, data redundansi. Data yang sama dapat muncul berulang-ulang pada file yang berbeda. Dengan menggunakan seperti contoh situs belanja, misalnya file produk untuk menyimpan data produk, akan tetapi data produk juga tersimpan pada file penjualan, sehingga data yang sama bisa muncul berulang-ulang pada file yang berbeda. Kemudian yang kedua, banyak program yang mengakses file yang sama secara bersamaan, sehingga data tidak terisolasi dan dapat berubah. Kemudian setiap pertanyaan untuk mengakses data akan menjadi kode program. Dengan contoh situs belanja, misalnya seorang manajer ingin mengetahui berapa jumlah pendapatan bulan Januari, berarti harus buat program singkat untuk mencari dan menampilkannya. Kemudian manajer ingin tahu berapa jumlah barang A yang terjual, berarti harus buat lagi program singkat untuk mencari dan menampilkannya. Kemudian manajer ingin tahu jumlah pelanggan baru setiap bulan, berarti harus buat lagi program singkat untuk mencari dan menampilkannya. Apa itu basis data? Basis data adalah tempat perkumpulan data yang tersusun atau terstruktur secara otomatis. Penggunaan basis data misalnya ada di perusahaan, industri, dan universitas. Basis data relasional merupakan kumpulan data yang berhubungan dan berelasi dalam 2 dimensi, yaitu baris dan kolom. Tujuan dan manfaat basis data. Tujuan dari basis data yang pertama, mengatur data sehingga diperoleh kemudahan, ketepatan, dan kecepatan dalam pengambilan kembali. Kemudian yang kedua, tidak adanya redundansi dan menjaga konsistensi data. Yang ketiga, pengaturan dalam pemilihan data sesuai dengan fungsi dan jenisnya. Kemudian manfaat dari basis data. Yang pertama, ada kecepatan dan kemudahan atau speed yang memungkinkan kita untuk dapat menyimpan dan melakukan perubahan atau manipulasi terhadap data atau menampilkan kembali data tersebut dengan lebih cepat dan mudah. Kemudian yang kedua, kebersamaan pemakai. Pemakai basis data tidak terbatas. Pengisian data dapat dilakukan oleh beberapa orang dalam satu lokasi. Kemudian ada pemusatan kontrol data. Data yang ada menjadi terpusat pada satu tempat penyimpanan, sehingga kita dapat mengaksesnya kapan saja. Kemudian efisiensi ruang penyimpanan atau space. Tidak adanya redundansi data sehingga efisiensi
atau optimalisasi penggunaan ruang penyimpanan dapat dilakukan. Penekanan jumlah redundansi data dilakukan dengan menerapkan sejumlah pengkodean atau membuat relasi antar kelompok data yang saling berhubungan. Kemudian keakuratan. Pemanfaatan pengkodean dengan batasan tertentu yang membuat satu data menjadi unik dan berbeda dengan yang lain sehingga ketika menyimpan data tidak akan ada data yang sama dalam penyimpanan. Kemudian ketersediaan atau availability. Sebuah basis data dapat memiliki data yang disebar di banyak lokasi. Dengan pemanfaatan teknologi jaringan komputer, data nasabah yang berada di suatu cabang sebuah bank dapat diakses atau menjadi tersedia di cabang lain. Kemudian keamanan atau security. Adanya password setiap pemakai basis data, kita juga dapat menentukan siapa saja yang boleh mengakses data penting atau data biasa. Kemudian kemudahan dalam pembuatan program aplikasi baru. Data yang disimpan diekspor ke program aplikasi lain dengan menjamin terjaga atau terpeliharanya data. Kemudian yang terakhir yaitu user view. Pemakai dapat melihat langsung bentuk tampilan penginputan data sehingga mempermudah pemakai dalam mengelola data. Kemudian data, informasi, dan pengetahuan. Di mana data di sini yaitu fakta yang disimpan, seperti contoh buku dengan judul Harry Potter nomor 4 harga 120.000. Kemudian informasi data plus maknanya. Maksud dari data plus maknanya di sini ialah data yang tadi sudah diubah menjadi yang lebih bermakna, menjadi informasi. Contoh buku dengan judul Harry Potter nomor 4 harga 120.000. Kemudian yang terakhir yaitu pengetahuan atau knowledge, yaitu informasi plus aplikasi, di mana aplikasi yang dimaksud di sini ialah penerapannya. Penerapan basis data. Contoh yang umum dikenal yaitu di perbankan, reservasi, rumah sakit, pendidikan sekolah, swalayan atau online store, dan berita online. Kemudian contoh yang khususan terbaru. Yang pertama multimedia database seperti YouTube, Netflix, VIU, Spotify. Dan yang kedua Geographic Information System atau GIS seperti peta, seperti Google Map. Kemudian yang ketiga data warehouse, dan yang keempat real time database. Materi yang kedua yaitu aljabar relasional. Aljabar relasional adalah kumpulan operasi terhadap relasi di mana setiap operasi menggunakan satu atau lebih relasi untuk menghasilkan suatu relasi yang baru. Karakteristik dari aljabar, yang pertama pernyataan, seperti ada operator yang menggabungkan operan dan dapat dinilai. Dan yang kedua, suatu pernyataan bisa ekuivalen. Jika hasilnya sama, untuk pernyataan berbeda maka pernyataan tersebut ekuivalen. Dan yang ketiga, nilai dari pernyataan adalah independen terhadap konteksnya. Contoh, 5 ditambah 3 memiliki nilai sama dimanapun ia berada. Dan yang kedua, 10 dikurang 5 ditambah 3 atau 4 dikali 5 ditambah 3. Klasifikasi operator aljabar relasional. Yang pertama, operator operasi set, seperti union atau gabungan, intersection atau irisan, difference atau selisih. Dan yang kedua, operator merubah nama. Yang ketiga, operator menghapus, seperti projection dan selection. Dan yang terakhir, operator kombinasi atau seperti Cartesian product. Operator operasi set. Anggota relasi berupa set atau himpunan bisa berupa union atau gabungan, intersection atau irisan, difference atau selisih.
Operator operasi set hanya bisa diaplikasikan pada relasi yang atributnya identik, sama jumlah atribut, sama nama, dan sama domain. Contoh dari union atau gabungan. Dari tabel JS student digabung menjadi digabung dengan tabel master student. Jadi hasilnya ialah Eger, Neri, Rossi, dan Maurer. Dan yang kedua yaitu contoh dari intersection atau irisan. Dari tabel CS student, irisan dari tabel CS student dengan master student yaitu 2 ataupun ada di tabel CS student dan ada di tabel master student. Jadi gabungan dari keduanya jadi irisan dari keduanya yaitu Eger dan Rossi. Kemudian yang terakhir difference atau selisih. Dari tabel CS student ada di tabel CS student, akan tetapi tidak ada di tabel master student. Jadi selisih dari tabel CS student dengan master student adalah Maurer. Materi yang ketiga adalah konsep dasar basis data. Data merepresentasikan fakta yang disimpan. Data juga diorganisir ke dalam elemen data atau file, rekaman atau record, dan berkas atau file. Elemen data adalah satuan data terkecil yang tidak dapat dipecah lagi menjadi unit lain yang bermakna. Misalnya, seperti data mahasiswa yang terdiri dari nama, NIM, alamat, dan nomor telepon. Kemudian yang kedua, record atau rekaman merupakan gabungan sejumlah elemen data yang saling terkait. Istilah lain dari record adalah baris atau tuple. Kemudian ketiga yaitu berkas atau file adalah himpunan seluruh record yang bertipe sama. Kemudian hierarki data. Hierarki data yang dimulai dari yang terkecil hingga yang terbesar, di mana di sini ada bit, byte, file, record, file atau tabel, basis data, dan sistem basis data. Dapat kita lihat dari panah yang sudah menunjukkan di mana itu bit itu yang mana, byte, file, record, file atau tabel, basis data, dan sistem basis data. File pada basis data. File dalam pada hierarki data sebelumnya, file merupakan bagian dari hierarki data. Namun, file yang dimaksud berbeda dengan file pada sistem file. File pada basis data ini berisi data-data dalam bentuk tabel. File dalam basis data, file atau tabel ini bisa diklasifikasikan berdasarkan penggunanya, seperti file induk atau master file yang terdiri dari dibagi menjadi dua macam, yaitu file induk acuan dan file induk dinamik. File induk acuan atau reference master file adalah file induk yang recordnya relatif berubah nilainya. Misalnya, seperti file daftar gaji, file mata pelajaran. Kemudian yang kedua, ada file induk dinamik atau dynamic master file adalah file induk yang nilai dari recordnya sering berubah atau sering dimutakhiran atau diupdate sebagai hasil dari suatu transaksi. Misalnya file induk data barang yang setiap saat harus diupdate bila terdapat penambahan barang baru atau perubahan harga dan stok. Kemudian file transaksi atau file input yang digunakan untuk merekam data hasil dari transaksi yang terjadi. Misalnya, file penjualan yang berisi data hasil transaksi penjualan. Kemudian, file laporan atau report file. File ini bisa disebut output file, yaitu file yang berisi informasi yang akan ditampilkan. Selanjutnya, file sejarah atau history file. File ini bisa disebut file arsip atau archival file
yang merupakan file yang berisi data masa lalu yang sudah tidak aktif lagi, akan tetapi masih disimpan sebagai arsip. Kemudian file pelindung atau backup file. File ini merupakan salinan dari file-file yang masih aktif di dalam database pada suatu saat tertentu. File ini digunakan sebagai pelindung atau cadangan bila file database yang aktif mengalami kerusakan atau hilang. Basis data dan sistem basis data. Basis data adalah kumpulan data yang saling berhubungan satu dengan lainnya dan diorganisir berdasarkan sebuah skema atau struktur tertentu. Sistem basis data yaitu sistem untuk menyimpan dan mengurus basis data. Dan tujuan dari sistem basis data yaitu untuk menyediakan tampilan abstraksi data, bermakna sistem akan menyembunyikan detail tertentu bagaimana data disimpan dan dirawat. Kemudian abstraksi data. Abstraksi data merupakan tingkatan atau level dalam bagaimana melihat data dalam sebuah basis data. Terdapat 3 level abstraksi data. Yang pertama, level fisik atau physical level. Yang kedua, level logik atau konseptual. Yang ketiga, level penampakan atau view level. Di mana level penampakan atau user view yang merupakan level abstraksi tertinggi yang hanya menunjukkan sebagian saja yang dilihat dan dipakai dari keseluruhan basis data sesuai dengan kebutuhan pemakai. Level view bisa memiliki banyak view atau tampilan terhadap basis data yang sama. Kemudian yang kedua, level konseptual. Level konseptual merupakan level yang data apa yang disimpan dalam data dan hubungan relasi yang terjadi antar data dari keseluruhan basis data. Pemakai tidak memperdulikan kerumitan dalam struktur level fisik lagi. Penggambaran dalam proses perancangan cukup dengan memakai kotak, garis, dan hubungan secukupnya. Kemudian yang terakhir, level fisik. Level fisik merupakan level paling rendah yang menggambarkan bagaimana sesungguhnya suatu data disimpan. Pada level ini, representasi dari organisasi data disimpan sebagai teks, angka, atau himpunan big data. Contoh, pada sistem bank ada tersimpan file pelanggan, file akun, file pegawai pada lokasi penyimpanan tertentu. Bentuk fisik pada level ini tersembunyi dari programmer basis data. Namun, administrator basis data bisa saja mengetahui bagian tertentu dari level fisik ini. Kemudian model basis data. Model basis data adalah suatu konsep terintegrasi yang menggambarkan hubungan atau relationship antar data dan batasan-batasannya data dalam sebuah sistem basis data. Berdasarkan hubungan antar record, model basis data terbagi menjadi 3, yaitu model basis data hierarki atau turun-temurun, basis data jaringan atau model basis data bercabang. Kemudian terakhir model basis data relasional atau sekumpulan tabel berdimensi 2, yaitu baris dan kolom. Sistem basis data dan komponen sistem basis data. Sistem basis data merupakan sistem yang terdiri atas kumpulan file atau tabel yang saling berhubungan dan sekumpulan program lain untuk mengakses dan memanipulasi file atau tabel tersebut. DBMS atau Database Management System adalah paket perangkat lunak yang dirancang untuk melakukan penyimpanan dan pengaturan basis data. Kemudian ada komponen sistem basis data. Yang pertama ada hardware, yang kedua ada sistem operasi, ada basis data, kemudian adanya software DBMS seperti MySQL, MSQL Server, Microsoft Access, MariaDB.
Kemudian ada pemakai seperti programmer, user aplikasi, dan yang terakhir aplikasi lain. Yang terakhir yaitu model data relasional. Database life cycle atau siklus hidup basis data. Dalam merancang sebuah basis data, ada beberapa tahapan yang harus dilakukan. Tahapan-tahapan tersebut disebut dengan database life cycle. Siklus hidup dari sebuah basis data mulai dari dirancang sampai diimplementasikan. Gambar dari database life cycle. Yang pertama, requirement analysis, yaitu analisis kebutuhan, seperti apa saja data yang terlibat dalam proses bisnis, hubungan antar data tersebut, platform software untuk implementasi dari basis datanya. Kemudian yang kedua, logical design. Logical design yaitu perancangan logik, berupa skema umum dari permasalahan yang dikaji. Biasanya digambarkan dalam bentuk diagram yang menunjukkan semua data dan relasinya. Yang pertama, conceptual data modeling atau pemodelan data konseptual. Kemudian yang kedua, view integration, yaitu penggabungan pandangan. Yang ketiga, transformation to SQL tables, perubahan dari model konseptual ke dalam bentuk tabel SQL. Kemudian yang terakhir, normalize atau penormalan tabel. Kemudian yang ketiga, physical design atau yaitu perancangan fisikal yang melibatkan langkah-langkah seperti pemilihan indeks atau akses method. Tujuan langkah ini untuk mengoptimisasi performa supaya lebih cepat dan efisien. Dan tahapan yang terakhir yaitu database implementation, monitoring, and modification. Saat perancangan telah selesai, basis data akan dibuat dengan menggunakan DDL dari DBMS. Kemudian data manipulasi atau DBML akan digunakan untuk melakukan query dan memodifikasi basis data, juga membuat indeks dan constraint. Basis data yang sudah diimplementasikan akan dimonitor dan dilakukan modifikasi bila diperlukan. Kemudian model data relasional. Salah satu tahapan pada logical design adalah conceptual data modeling. Pemodelan data konseptual yang akan dibahas di sini adalah model data relasional. Suatu model logika basis data yang menggambarkan entitas dan relasi dalam bentuk tabel-tabel yang disebut relasi. Suatu model basis data yang menggunakan tabel dua dimensi yang terdiri atas baris dan kolom untuk menggambarkan sebuah file data. Entity Relationship Diagram atau ERD. ERD terdiri dari 4 simbol utama. Simbol yang pertama, kotak persegi panjang untuk entitas, elips untuk atribut, diamond untuk relasi, dan garis untuk penghubung. Entity Relationship Diagram. Apa itu entity? Entity adalah objek dalam dunia nyata berupa objek fisik seperti rumah, manusia, kendaraan, peralatan, dan lain-lain. Kemudian yang kedua yaitu objek konsep seperti pekerjaan, perusahaan, rencana, kasus, dan lain-lain. Suatu objek yang dapat dibedakan atau dapat diidentifikasikan secara unik dengan objek lainnya, di mana semua informasi yang berkaitan dengan dikumpulkan. Kumpulan dari entiti yang sejenis dinamakan entity set. Kemudian ada atribut, yaitu untuk mendeskripsikan karakteristik entitas atau relationship. Misalnya, entiti pegawai memiliki atribut NIP, nama, alamat, nomor HP, dan lain-lain. Varian entitas. Varian entitas di sini dibagi menjadi dua. Ada entitas lemah atau weak entity, kemudian yang kedua entitas kuat atau strong entity.
entitas lemah atau entity di sini berisi entitas yang kemunculannya tergantung pada eksistensinya dalam sebuah relasi. Contohnya, entitas orang tua mahasiswa pada relasi mahasiswa, yaitu orang tua mahasiswa. Kemudian contoh yang kedua, entitas tanggungan pada relasi pegawai, yang menjadi entitas lemahnya di sini yaitu tanggungan. Kemudian yang kedua, entitas kuat atau strong entity. Entitas yaitu entitas yang berdiri sendiri, keberadaannya tidak tergantung dengan entitas lain. Contoh, entitas mahasiswa, pegawai, buku, dan produk. Simbol-simbol dari ERD. Yang pertama ada entity, relationship, atribut, weak entity, identifying relationship pada entitas lemah, atribut key, atribut multivalue, atribut komposit, dan atribut derivatif. Konektivitas atau kardinalitas, yaitu suatu hubungan yang menentukan batasan jumlah maksimum entitas pada setiap hubungan. Konektivitas atau kardinalitas menggambarkan beberapa jumlah satu entitas lainnya. Ada 3, yaitu yang pertama one to many, dan many to many. Batasan partisipasi yang menjelaskan keberadaan suatu entitas tergantung pada entitas lain melalui suatu relasi, apakah wajib atau mandatori, ataupun pilihan atau opsional. Ada 2 tipe batasan partisipasi, yakni total participation atau mandatory, yang kedua partial participation atau partisipasi sebagian. Di mana total participation atau mandatory yaitu suatu entitas disebut dengan berpartisipasi total jika keberadaan semua anggota pada entitas tersebut akan berelasi dengan entitas lain. Kemudian yang kedua, partial participation atau partisipasi sebagian atau opsional, yaitu suatu entitas dikatakan berpartisipasi sebagian jika tidak semua anggota pada entitas tersebut akan berelasi dengan entitas lain. Tahapan pembuatan ERD awal, yaitu tahap pertama mengidentifikasi dan menetapkan seluruh himpunan entitas yang akan terlibat. Kemudian tahap yang kedua menentukan atribut-atribut key dari masing-masing himpunan entitas. Kemudian tahap yang ketiga menetapkan seluruh himpunan relasi di antara himpunan entitas yang ada beserta foreign key-nya. Kemudian tahapan yang keempat menentukan derajat dan kardinalitas rasio relasi untuk setiap himpunan relasi. Kemudian tahapan yang terakhir yaitu melengkapi himpunan relasi dengan atribut-atribut yang bukan kunci. Konvensi penamaan. Yang pertama, pilih nama untuk entitas, atribut, relasi yang menggambarkan maknanya. Kemudian yang kedua, gunakan nama tunggal untuk entitas. Yang ketiga, gunakan huruf kapital di awal kata untuk atribut. Dan yang keempat, nama entitas cenderung menggunakan kata benda. Dan yang terakhir, nama relasi cenderung menggunakan kata kerja. Cukup sekian yang dapat saya jelaskan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.